Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekal kepada kita, bekal utama untuk mengisi kehidupan yang benar, yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki. Itu bukan iman, karena iman berkumpul tempat ini, bukan karena tapi bukan itu kan yang jadi tujuan, bukan itu pula yang manggil, walaupun perjalanan badannya adalah WS, tapi tetap yang manggil kita adalah keimanan. Karena keimanan yang memanggil kita, maka tentunya akan memberikan nilai kepada kita juga yang memberi nikmat iman. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang istimewa dari jumlah yang kita tidak tahu berapa jumlah manusia sejak Al-Qur'an turun sampai saat ini. Bukan sejak zaman Nabi Adam, lebih susah lagi. Sejak zaman Al-Qur'an turun sampai saat ini, berapa miliar jumlah manusia dan berapa persen yang beriman kepada Al-Qur'an? Sedikit sekali. Apa yang membuat kita menjadi orang yang meraih nikmat iman? Apakah Allah melihat kita ganteng-ganteng, cantik-cantik? Bukan karena itu. Ataukah karena Indonesia adalah negaranya lebih aman, lebih enak? Bukan karena itu. Yang membuat Indonesia seperti ini juga Allah yang memberikan nikmat iman kepada kita. Atau karena kita cinta kepada Rasulullah, kita belum cinta kalau belum beriman. Yang menjadi daya tarik buat kita adalah banyak orang yang dekat dengan Rasul tidak beriman, dan kita jauh dari Rasul dipilih oleh orang yang beriman. Kenikmatan yang tak terhingga. Ada orang yang kehidupan sehari-hari dengan Rasul, tahu akhlak Rasul sejak kecil sampai menginjak remaja, sampai menginjak dewasa, sampai beliau menerima risalah, hidupnya dengan dia, tapi dia juga tidak beriman. Oh, mungkin gak ngerti bahasa Arab, dia paham bahasa Arab, dia tokoh masyarakat, tapi tidak juga beriman. Kita walaupun gak ngerti bahasa Arab, tapi alhamdulillah setiap hari bicara bahasa Arab. Tadi surat dari bahasa apa? Alhamdulillah. Ngerti? Alhamdulillah. Itulah karunia dari Allah. Banyak orang yang sehari-harinya ngomong bahasa Arab enggak beriman juga kepada Al-Quran. Nah, kita setelahnya diberi nikmat oleh Allah beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah SAW. Mari kita buktikan keimanan kita kepada Rasulullah dengan mengkaji akhlak Rasul, mengkaji perjalanan Rasul, antara lain terkait dengan hijrah Rasulullah SAW. Karena sekarang kita memasuki tahun baru Hijriah, maka sangat penting bagi kita untuk menggali kembali pelajaran yang sangat luas sekali dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW. Banyak orang berkata bahwa Rasul hijrah karena tidak sanggup lagi menghadapi orang Mekah. Bukankah Rasulullah dijamin oleh Allah? Kenapa Allah tidak sanggup? Banyak orang yang mengatakan bahwa Rasul meninggalkan Mekah menuju Madinah karena dimusuhi oleh orang Mekah. Bukankah Allah Maha Kuasa menghancurkan semua orang yang memusuhi Rasul? Buat apa pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah? Ada juga karena Rasulullah tidak sanggup lagi menghadapi cacian, cercaan, penghinaan dari orang Mekah. Semuanya itu kecil. Apa yang membuat Rasulullah pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah? Adanya perintah dari Allah. Hanya perintah dari Allah. Bukan karena tidak sanggup lagi menghadapi orang Mekah. Tapi kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa mereka berjanji akan membunuh Rasul, akan memenjarakan Rasul, akan apalagi menyakiti Rasul. Ya, itu ada dalam Al-Quran surat Al-Anfal.
Tetapi bukan itu yang menjadi penyebab. Yang menjadi penyebab Rasulullah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan praktek Rasulullah waktu hijrah banyak sekali pelajaran yang harus kita ambil. Pertama, Rasulullah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah setelahnya para sahabat lebih dulu. Kalau sekiranya Rasulullah meninggalkan Makkah menuju Madinah karena tidak tahan lagi menghadapi orang Makkah, kenapa enggak rame-rame aja bareng-bareng? Atau beliau lebih duluan? Ternyata tidak demikian. Justru beliau belakangan. Berarti bukan karena takut orang Makkah. Bahkan sudah jelas sekali Allah ya'simuka minan nas. Allah menjaga engkau, memelihara engkau wahai Muhammad dari berbagai niat jahat manusia. Tidak akan wafat Rasul sebelum selesai melaksanakan tugas. Jadi kalau begitu Rasulullah SAW melaksanakan hijrah semata-mata untuk kepentingan dakwah. Di Mekah pada waktu itu belum layak dijadikan sebagai Islamic Center tingkat internasional. Maka harus cari tempat yang lain. Di Mekah sudah dicetak oleh Rasulullah orang-orang yang luar biasa kekuatan imannya, kehebatan beramalnya, semangat berjuangnya. Tapi pada waktu Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah, belum terlihat jelas seperti apa tampilan masyarakat muslim. Karena kekuasaan bercampur antara kekuasaan milik muslimin dengan kekuasaan milik orang kafir. Itu waktu di Mekah, Ka'bah dikuasai oleh orang Mekah. Waktu itu orang musyrikin. Maka Rasulullah mempersilakan para sahabat tidak sekaligus, tapi ada 10 orang, 20 orang, 12 orang, 70 orang berangkat menuju Madinah. Di antara mereka ada yang terlihat jelas sekali berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah adalah untuk berkorban, bukan untuk menjauhi pengorbanan, tapi untuk berkorban. Antara lain siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai pemberani. Tidak ada yang berani dekat-dekat kepada Umar bin Khattab untuk menjaga dia. Pada waktu Umar bin Khattab dapat izin dari Rasulullah untuk hijrah, maka Umar bin Khattab tawaf terlebih dahulu 7 putaran. Setelah tawaf, beliau melaksanakan sholat 2 rakaat, dan selesai sholat beliau berpidato di depan orang-orang Makkah. Kan Makkah itu tempatnya dulu kayak periuk ya. Kanan, kiri, depan, belakang itu adalah bukit. Ka'bah di tengah-tengah di bawah. Nah, Umar bin Khattab berdiri sambil melihat satu persatu wajah orang-orang kafir. Bukan ini, bukan. Sana dulu. Satu persatu tokoh-tokoh orang kafir dilihat, ditatap dengan begitu wajahnya. Lalu dia berkata, siapa yang ingin tinggal nama, ingin anaknya segera jadi anak yatim, ingin istrinya segera jadi janda, tunggu Umar di sebelah sana. Itu Umar berkata begitu. Dan tak ada seorang pun yang berani. Kenapa Umar berkata begitu? Umar sebentar lagi akan meninggalkan Makkah. Ayo, siapa yang ingin segera istrinya menjadi janda? Tak seorang pun berani. Maka Umar saat itu selesai tawaf sholat langsung berangkat menuju Madinah. Itu membuktikan bahwa Umar saja berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah bukan karena tidak sanggup hidup di Makkah, tapi karena semata-mata perintah dari Allah dan Rasulnya. Kalau tingkat Umar saja seperti itu, apalagi tingkat Rasul. Hanya ada perbedaan yang perlu kita ambil pelajaran. Ketika Umar mau melaksanakan hijrah, beliau menantang kepada seluruh masyarakat Makkah, siapa yang berani menghadapi aku, ayo segera sekarang, gak lagi waktu. Tapi gak ada yang berani. Sementara Rasulullah ketika mendapatkan izin dari Allah untuk meninggalkan Makkah menuju Madinah,
beliau di siang hari datang menuju Abu Bakar di mana panas matahari sedang membakarnya. Rasulullah datang menuju rumah Abu Bakar. Setibanya di rumah Abu Bakar, Rasul bersabda, Abu Bakar ada? Oh, lagi tidur. Bangunkan. Maka Abu Bakar dibangunkan. Wahai Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasul datang dini hari. Pasti dia membawa sesuatu yang sangat penting. Gak mungkin datang dini hari, sedang panas kok keluar. Maka langsung Abu Bakar menyambut kedatangan Rasulullah. Dan Rasul bersabda, akhrij mana indah. Wahai Abu Bakar, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Jangan ada yang dengar. Keluarkan yang lain. Abu Bakar menjawab, innahum min ahli. Semuanya mereka dijamin ya Rasulullah siap mengamankan berita, mengamankan apapun yang kau penting diamankan, kau amankan. Maka baru Rasulullah menyatakan, udhina ya Allah, ini aku sudah dapat izin dari Allah untuk hijrah. Maka Abu Bakar langsung menyambut dengan kalimat, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, as-suhbata ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Wahai Rasulullah, inikah kesempatan aku untuk menemani engkau hijrah? Jangankan aku, kalau engkau perlukan ayahku, ibuku, kukorbankan demi engkau. Itu bahasa Arab, bahasa orang Arab dalam rangka memperlihatkan kesiapan untuk berkorban segala-galanya, sampai kalaulah istilahnya diperlukan pengorbanan ayah dan ibu, kusiapkan. Itu adalah tingkatan tinggi kesiapan Abu Bakar untuk berkorban demi mendampingi Rasulullah dalam melaksanakan hijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Nah, setelah itu maka ditata rapi bagaimana cara, taktik, strategi yang harus dilakukan agar bisa berjalan dengan lancar. Maka di malam hari Rasulullah SAW diketahui oleh masyarakat Makkah akan pergi meninggalkan Makkah. Pada waktu itu belum ada SMS ya, belum ada BBM, tapi berita tersebar Rasulullah akan keluar meninggalkan Makkah. Orang kafir Makkah serba takut. Kalau keluar bahaya. Kenapa? Akan menyebarkan agama di luar. Kalau di sini bahaya karena kita akan terganggu. Harus gimana ini? Bunuh aja. Kalau dibunuh, gimana cerita dunia? Apa kata dunia tentang kita? Kau membunuh orang lain? Bingung tuh orang lain. Harus gimana ini Muhammad? Makanya mereka rapat antara sesama tokoh itu. Apa yang harus dilakukan? Saya mengusulkan, udah bunuh aja. Iya, kalau dibunuh tentunya orang Arab akan membenci kita. Kalau kita penjarakan, ya penjarakan nggak ada pengaruhnya. Kalau kita usir, justru kalau diusir akan menyebarkan agama di luar. Kita terpojok lagi. Maka akhirnya ada muncul ide dari Asy-Syaifan, memberikan ide kepada rapat. Bunuh dengan cara jangan satu kelompok yang membunuh, jangan satu orang yang membunuh. Kumpulkan semua para pemuda dari berbagai kabilah. Nanti pas Muhammad keluar, segera siapkan dan bergerak semuanya serentak sehingga semuanya pemuda kebahagiaan membunuh dia. Nanti kalau ada orang yang bertanya, ini semuanya yang terlibat dalam pembunuhan. Maka Nabi Muhammad berada di dalam rumah sebagaimana biasa beliau istirahat. Kemudian para pemuda dari semua kelompok masyarakat Makkah sudah disiapkan. Manakala Nabi Muhammad keluar, mereka akan memukulnya dengan sekali pukulan sehingga langsung meninggal. Itu adalah keinginan mereka. Tapi Allah yang menegaskan, Allah ya'simuk minan nas. Maka Rasulullah di malam hari keluar. Para pemuda sudah berjaga-jaga di sekeliling rumah Rasul, terutama di pintu keluar beliau. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki dunia menjadi gelap Allah, menjadi terang juga Allah. Apa susahnya bagi Allah orang Arab yang melek tapi tidak bisa melihat? Gampang. Sebagaimana orang yang merem tapi bisa melihat, ada enggak? Yang merem tapi bisa melihat. Kita lihat sekarang.
Ada tuh dalam pengajian seperti ini, seorang kiai melihat ada yang sedang merem, langsung ditanya, apa tadi saya katakan? Langsung dia katakan, enggak usah, enggak apa-apa, sok silakan aja. Karena ternyata tidak seperti itu. Kami yang tutup mata itu dua macam, ada yang tidur, ada yang sedang melamun. Demikian pula yang melotot. Ada yang perhatian ke saya, ada yang sedang mencari apa. Saya sewaktu kuliah dulu punya dosen yang sangat luar biasa, peka terhadap kondisi mahasiswa. Dia jalan terus mengisi kuliah. Ketika ada yang bengong, gitu, langsung disentuh. Dari mana kamu barusan? Dari dokter barusan saya di terminal. Sekarang mau kuliah mau terminal, mau kuliah bagus. Dari mana ini? Enggak. Soalnya yang bengong di sini enggak ada. Jangan sampai membingungkan malaikat. Dicatat pernah dia apa enggak. Kembali, Rasulullah SAW pas keluar, para pemuda sudah siap untuk menghantam Rasul dengan sekali pukulan secara bersama-sama. Tapi oleh Allah mata mereka tidak diizinkan melihat. Mereka tertidur nyenyak dan Rasulullah langsung ditaburi pasir sambil membaca surat Yasin. Nah, setelah ditaburi pasir, mereka semakin nyenyak tidurnya. Sampai Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dan dari belakang Rasulullah, pada Rasulullah diajak seorang tukang gembala kambing membawa kambingnya juga, sehingga bekas kaki Rasulullah terhapus dengan bekas kambing. Sampai seperti itu ya. Tapi strategi. Dan Rasulullah berangkat di tengah malam, bukan langsung ke arah Madinah, ke sebelah utara, tapi ke arah selatan dulu, ke arah Jabal Sur, untuk menghilangkan jejak. Jadi sekian banyak tak saling diatur oleh Rasulullah. Kenapa kok kayak Umar? Lawan aja lah gitu, tantang. Lain, Umar atas nama pribadi, Rasul atas nama sebagai Rasul sebagai pembina umat. Harus menggunakan berbagai hal. Otak, jalan, akidah dipertahankan, perasaan juga senantiasa harus peka, semuanya harus ikut serta. Maka Rasulullah keluar menuju Jabal Sur dengan tenang. Bekas kaki Rasulullah terhapuslah kami, sehingga sulit untuk dikejar. Tapi ternyata orang-orang Mekah pada waktu itu sudah memiliki pengalaman yang sangat luar biasa tentang perang. Walaupun Rasulullah keluar berlawanan arah, pas pagi hari matahari sudah terbit, mereka masih pada tidur. Seorang bangun kaget, ini kan masih tidur, jangan-jangan mau sudah keluar. Dan pada waktu itu sebelum mereka terbangun sempat memeriksa di kamar masih ada. Padahal bukan beliau, tapi Ali bin Abi Thalib. Itu juga taktik strategi juga. Setelahnya sampai Rasulullah di Jabal Sur, Gunung Sur, bukan Gunung Jabal Sur. Ya. Sampai di Gunung Sur, di situ ada gua Rasulullah, itu gua. Abu Bakar disambil oleh Rasulullah yang dulu masuk. Akan diperiksa dulu di dalam. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, maka Abu Bakar masuk. Setelah Abu Bakar masuk, dia berkata, mana misalnya? Gak ada senter waktu itu, belum ada baterai, tidak ada apa, aman. Maka Rasulullah dipersilakan untuk masuk. Setelahnya masuk, lalu naik gunung, capek. Abu Bakar dulu, Rasulullah langsung tertidur di pangkuan Abu Bakar. Dan ketika Abu Bakar bersatu riwayat digigit binatang kalajengking, kesakitan, nah sakit sampai keluar air mata, dari mata jatuh ke wajah Rasul tadi. Ada Abu Bakar.
mendengar Abu Bakar berkata begitu, ketika itu pula Rasulullah menanamkan keyakinan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya keimanan, Allah yang memelihara Rasul. Tetapi Rasulullah memberikan tambahan keyakinan kepada Abu Bakar dengan kalimat, ya Abu Bakar, ma'lanuka fitnillahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana perasaan kamu, keyakinan kamu, dugaan kamu, harapan kamu, manakala kita sedang berdoa dan ketiganya adalah Allah. Allah yang ketiganya, yang tahu tentang kondisi kita, yang tahu tentang masa depan kita, yang tahu tentang apa yang kita perjuangkan. Allah. La tahzan, la takhaf wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, jangan bimbang, jangan risau. Allah yang bersama kita. Maka di dalam surat Al-Anfal disebutkan, Inna tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kalau kamu tidak mau menolong Allah, tidak mau menolong Rasul, tidak mau menolong Islam, enggak ada masalah bagi Allah, enggak ada masalah bagi Islam, enggak ada masalah bagi Rasul, cuma kamu sendiri yang rugi. Illa tasruh faqad nasrullah. Apabila Nabi Muhammad tidak ditolong oleh siapapun, Allah menolong dia. Dan Rasulullah berada di dalam gua. Kenapa orang kafir enggak bisa melihat ke dalam gua? Ketika orang kafir melihat ke pintu gua, dan ini merupakan feeling mereka yang sangat peka bahwa jangan-jangan Muhammad ngumpet di gua. Dari mana ya itu? Kok bisa seperti itu tuh? Itu merupakan bukti bahwa orang Arab itu luar biasa cerdasnya itu. Kalau seperti ini kita bayar, harus dikirim kepada semua anak, selatan, barat, timur, utara, harus ada yang dikirim para pemuda untuk mencari Muhammad pada dia pergi. Sampailah ada yang hingga naik ke bukit, hingga naik ke gunung. Setibanya di pintu gua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Rasul. Tidak menggunakan satu peleton, tidak menggunakan jenderal, tapi cukup dengan labah-labah. Luar biasa. Tidak perlu pakai radar, tidak perlu pakai pasukan, cukup dengan labah-labah. Membuktikan bahwa yang lemah bisa menolong yang kuat kalau berhenti. Pada waktu itu Rasulullah SAW berada di dalam dan istirahat. Orang kafir melihat pintu gua ada labah-labahnya dan ada sarang labah-labahnya. Mereka berpikir, gak mungkin ada orang di dalam, ayo kita pergi. Al-Quran menyebutkan, wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut. Sebetulnya sarang labah-labah itu adalah selemah-lemah rumah, tapi ternyata oleh Allah dijadikan sebagai penjaga keamanan Rasulullah. Sekian banyak orang yang berjaga dengan sekian banyak pasukan, ternyata justru mati dalam keadaan terhina. Belum lama kita melihat bagaimana Gaddafi, bagaimana Marcos, bagaimana Raja Pahlavi, bagaimana Anwar Sadat, dan banyak-banyak lagi yang sehari-harinya dijaga dengan pasukan yang lengkap, tapi ternyata mati dibunuh oleh orang yang sangat dekat. Sementara Allah menjaga Nabi Muhammad cukup dengan sarang labah-labah. Rasulullah SAW pernah menasihati Abdullah bin Abbas, ya gulam, wa'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tijahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata la ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai' la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataba illa ma wa inna wa ijtama'u ala an yadurruka bi syai' lan yadurruka illa bi syai'in qad kataba Allahu 'alaik. Rufi'atul aqlam wa jaffatis suhuf. Rasul bersabda kepada Abdullah bin Abbas, nah ini Abdullah bin Abbas masih muda. Yang muda ternyata ngantuk ya. Takbir.
takbir. Alhamdulillah yang ngantuk sekali. Ya, Abdullah bin Abbas pernah dipanggil Rasulullah, ya gulam, nah, ku ajarkan kepadamu beberapa kata. Jaga hubungan engkau dengan Allah, pasti kau temukan Allah di mana engkau berada. Jaga hubunganmu dengan Allah, pasti Allah akan menolong kamu di mana engkau berada. Karena itu, bila kau ada keperluan, mintalah sama Dia. Dan apabila engkau ada ketakutan, berlindunglah kepadanya. Ketahuilah, sekiranya semua manusia seluruh dunia bergotong royong ingin memberi manfaat padamu, tidak akan kau terima manfaat tersebut kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Sebaliknya, bila semua manusia bersekongkol ingin menjatuhkanmu, ingin mencederai kamu, engkau tidak akan cegah kecuali sebatas apa yang telah Allah tetapkan di atas kamu. Dan ungkapan Rasul kepada Abdullah bin Abbas, Rasul alami pada waktu berada di dalam gua. Semua masyarakat Makkah yang kafir semuanya membenci Rasul, melakukan strategi untuk membunuh Rasul. Ternyata Allah menyelamatkan beliau cukup dengan sabar. Gak kayak begini gedung megah, ini kokoh kuat, itu sangat lama. Ternyata gampang-gampang saja kalau Allah memang menghendaki itu selamat. Oleh karena itu, pelajaran dari hijrah ini sangat luar biasa, pembinaan akidah tauhid, pembinaan ketawakkalan, bahwa apapun yang memang kita hadapi itu adalah dari Allah, bukan dari manusia. Manusia cuma berbuat dan tidak diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti di akhirat. Nah, kemudian Rasulullah SAW setelahnya berada di dalam gua, beliau tidak langsung berangkat walaupun si kafir sudah pergi, tapi beliau berhari-hari di situ untuk mengetahui kondisi Makkah, apakah masih mencari ataukah sudah putus asa. Urusan sejauh itu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sudah diketahui mereka sudah putus asa. Dari mana tahu sudah putus asa? Karena ada sekian juga sebelum dipasang, yaitu putranya Abu Bakar suka kiriman makanan, minuman Rasulullah. Itu juga menggambarkan betapa cerdasnya putra Abu Bakar. Kok tidak ketahuan? Setelah diketahui mereka sudah tidak lagi berharap akan menemukan Nabi Muhammad, maka baru beliau keluar menuju ke Madinah. Dan pada waktu beliau berangkat meninggalkan Jabal Sur ke Madinah, beliau menggunakan seorang guide profesional dari non-muslim. Ya. Pelajaran juga buat kita. Kalau memang aman menggunakan orang kafir tidak masalah. Yang jelas Rasulullah SAW tidak mungkin ditipu oleh orang tersebut. Dibayarnya nanti saja. Dia juga perlu duit. Dibawa seorang yang memang bukan muslim. Dan di perjalanan ternyata Abu Bakar sebagai orang yang populer, pengusaha besar di Mekah, ketemulah dengan mitra-mitra bisnis beliau. Nah, ya, Abu Bakar, kenapa itu? Mau kemana kau? Aku sedang mencari sesuatu yang hilang. Itu siapa itu? Itu pembawa petunjuk. Petunjuk yang mengatakan aku menuju sesuatu yang hilang. Abu Bakar ditanya oleh orang kafir, mau kemana kamu? Sedang mencari yang hilang. Apa itu yang hilang? Jalan menuju Allah. Siapa dia? Petunjuk. Tapi orang kafir memahaminya beda. Apa itu sesuatu yang hilang? Yang namanya di padang pasir, orang berkata sesuatu yang hilang. Apa yang hilang? Onta. Nah, yang nanya itu memahaminya adalah Abu Bakar kehilangan onta, sedang mencari onta, dan Nabi Muhammad pembawa petunjuk mencari onta. Itu dia orang kafir. Membawa bikin silahkan aja. Terserah dia. Nah, akhirnya aman. Itulah politik Abu Bakar. Dia berkata dipahami salah, dia tidak bohong. Itulah politik Islam. Sudah susah dicari orang seperti seorang ini. Ngomongnya jujur, cuma orang salah ngerti. Jadi ada dua makna, ada makna dekat, ada makna jauh. Yang dimaksud makna jauh, yang dipahami makna dekat.
Dan itu juga pernah dilakukan Rasulullah juga sewaktu beliau menjelang perang Badar. Dalam satu perang Badar ya. Ini tadi masih bab 1, sekarang bab 4 dulu. Perang Badar. Ketika mau perang Badar, Rasulullah melakukan penelitian di perjalanan sampai ketemu dengan seorang kakek. Maka Rasulullah bertanya, kakek, ada apa dek? Maaf, mau nanya, ada apa? Enggak, dengar-dengar ada yang mau perang nih dari Mekah dengan perang Madinah. Kakek tahu enggak? Oh iya, tahu. Kalau boleh kakek menerangkan kepadaku itu persiapan masing-masing seperti apa? Oh, jadi kau mau nanya tentang 2 pasukan itu? Betul. Boleh, nanti saya terangkan kepada kakek. Tapi kakek mau nanya dulu, kalau Anda dari mana? Dari pihak sana apa dari pihak sini? Iya, baik kakek, nanti akan saya jawab. Setelahnya kakek menjawab pertanyaan saya. Nah, itulah cara Rasulullah. Jadi nanti akan kau jawab pertanyaan kata iya, Rasulullah nanti akan jawab. Baiklah, kakek menerangkan. Persiapan dari pihak Quraisy sekian orang jumlahnya, untanya sekian. Perjalanan sudah berlalu sekian hari. Dari pihak Madinah adalah pasukannya, enggak tahu lah yang jelas Ibn Muhammad. Saya dengar itulah. Baik kakek, terima kasih ya. Permisi. Sebentar. Pertanyaan kakek belum dijawab. Oh iya. Pertanyaan kakek tadi, engkau dari mana? Maka Umar menjawab, ana minal ma. Saya kakek, iya kamu dari mana? Aku dari air. Permisi kakek, makasih ya. Apa maknanya dari air? Dipahami oleh si kakek, kalau air Zam-Zam berarti dia bersama Abu Jahal. Air Furon, air Dajilah, dari Yura. Ini aja pusing amat. Maksud Rasulullah, anak ilmu saya dari air. Al-Quran menyebutkan inna khalaqna minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu kata Allah kami ciptakan dari air. Jadi kan gak bohong kan Rasulullah kan? Tapi itulah politisi yang sangat luar biasa. Berkata benar, yang memahami salah. Urusan dia, biarin aja. Itu Rasulullah sedang menyamar. Baik, kembali ke bab Rasulullah dengan Abu Bakar berjalan meninggalkan Makkah menuju Madinah. Setibanya di Madinah, subhanallah, disambut oleh orang Madinah dengan penuh kerinduan yang sudah menggembung sejak lama. Semua orang yang sudah kelewatan meminta supaya Rasul singgah dulu. Tapi Rasulullah hanya menyampaikan terima kasih, biarkan saja, nanti akan singgah setelahnya dikasih isyarat oleh unta yang kutunggangi. Unta Rasul lebih hebat daripada anjing pelacak milik para Mesir. Jadi bukan hal yang baru kalau binatang bisa tahu tentang tempat, tentang ini. Rasul menggunakan unta sudah seperti itu. Sampailah diikuti oleh para yang hadir yang mengikuti, maka unta berhenti. Rasul bersabda, nah di sini kita akan turun, di sini kita akan bangun masjid. Dan ditanya, ini tanah milik siapa? 2 anak yatim berkata, ya Rasulullah kami hibahkan buat engkau dari kepentingan ibadah, dari pandangan dakwah, dari pandangan umat. Enggak, aku harus membelinya. Enggak apa-apa ya Rasulullah, enggak usah dibeli. Aku harus membelinya karena akan digunakan untuk kepentingan umat. Jangan sampai nanti ada masjid milik seseorang, milik keluarga tertentu. Ini pelajaran berarti ya. Masjid jangan menjadi milik keluarga, tapi milik umat. Rasulullah beli tanah tersebut dari uang kas tentunya. Maka setelah itu dibangunlah masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Dan sampai saat ini masjid tersebut dinyatakan sebagai masjid yang istimewa. Dalam masjid itu sisa taqwa min awwal yawmin ahwa an taquma fi jalal yuhibbuna ayyadhaharu wallahu yuhibbul mutahhirin.
masjid didirikan semata-mata berdasarkan ketakwaan, dan masjid tersebut dibangun di daerah di mana masyarakatnya senang bersuci, maka Rasulullah memilih tempat tersebut dan dikasih isyarat oleh unta. Unta itu apa? Ada yang tahu unta? Bukan bahasa Indonesia ya? Di Arab ada unta ya? Gak ada. Orang Arab tanya ada unta sini. Orang Arab gak tahu unta. Yang tahu Jamal, Naqah, banyak lagi. Ada 100 nama untuk unta. Terus dari mana istilah unta? Orang Indonesia punya nama gak punya barang. Kan punya nama gak punya barang. Padahal kalau barang dari Indonesia dibawa ke Mekah gak diganti namanya. Rambutan tetap rambutan, durian tetap durian. Tapi kalau binatang dari sana terus belum dapat, baru gambarnya aja disebut nama khusus orang sini. Ada dongeng sedikit. Dongeng bukan kisah, bukan sejarah. Dongeng. Jangan ditanya rawat siapa. Dongengnya orang berkaum ibadah haji. Sudah belajar bahasa Arab, tidak bertauhid. Kalau nanya apa ini, maka tidak tahu lah. Nanti kalau ingin bersatu, tanya mahada. Sampai di sana melihat binatang yang agak aneh, panjang lehernya, di punggungnya ada bukit. Nah, binatang apa ini? Di situ ada tukang mengembalanya, seorang bapak langsung nanya, ya Bu ya, mahada. Pak, ini apa? Yang punya unta binatang berpikir, apa yang dia tanyakan semua gak tahu ini nama binatang ini zaman. Mungkin yang dia tanyakan ini adalah betina apa jantan gitu. Maka dijawablah karena yang ditunjuk adalah betina. Dijawab oleh yang punya, ini betina. Bahasa betina adalah unta. Dan orang Arab kalau diletak suka jadi ka. Talatah, tamaniyah. Kalau unta, maka dibawalah gambarnya ke tauhid, ni unta. Artinya ni betina. Rawahu kanan. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi Rasulullah SAW setibanya di Madinah, maka beliau membangun masjid. Kemudian beliau juga mempertemukan orang Madinah dengan orang Mekah yang disebut Ansor dan Muhajirin. Dan pertemuan tersebut Rasulullah dipasang-pasangkan. Ini adalah punya rumah makan Cibiuk dengan BS. Ini adalah ahli elektronik temukan ini. Maka ada seorang pengusaha Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan pengusaha lagi Zaid bin Rabi dalam satu riwayat Muslim. Dipertemukan masing-masing, dipasang-pasangkan, maka mereka pun memperkenalkan keahlian masing-masing. Untuk supaya program ke depan jelas. Aku seorang pengusaha, engkau seorang pengusaha, yuk sama-sama membangun usaha untuk umat. Engkau seorang politisi, aku seorang politisi, yuk kita memang terjun di bidang itu. Maka Abdurrahman bin Auf dipertemukan dengan Zaid bin Rabi, salah seorang pengusaha Madinah. Dan Zaid bin Rabi menyambut kedatangan Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, Ana Zaid bin Rabi min aktsari ahli Madinati ma'ana. Wahai Abdurrahman, selamat datang, engkau saudaraku. Ku perkenalkan, aku adalah Zaid bin Rabi, salah seorang yang terkaya di Madinah. Kalimat itu bukan nyombong, tapi biar akrab, yuk bicara bisnis. Dan setelah itu juga langsung menawarkan apa yang harus kau bantu buat engkau. Memang kau punya apa? Punya kebun kurma di sana 1 hektar, di situ 1 hektar, di mana silakan pilih apa yang mana yang baik buat engkau. Rumah ada situ, ada situ, ada situ. Silakan pilih buat engkau yang mana yang cocok. Istri ada di situ, ada situ, ada situ. Silakan. Kalau ada yang menarik buat engkau, percaya buat engkau. Oh iya gitu, iya benar gitu. Enggak masuk akal, jangan akal yang bicara, iman yang bicara.
Muhajirin dan Ansor tidak pernah terjadi lagi sejak sampai sekarang. Gak mungkin di sini ada orang yang punya istri dua. Ya kalau seseorang yang merebat kamu, saya juga kau rela. Paling kata-kata ini sejak kapan belinya? Tapi Zaid bin Rabi tidak serius seperti itu. Itulah Rasulullah SAW mempertemukan Ansar dengan Muhajirin sampai betul-betul akrab, padahal sebelumnya tidak kenal mengenal. Tetapi setelahnya bertemu di situ menjadi lebih dicintai daripada mencintai anaknya sendiri, mencintai adiknya sendiri, saudaranya sendiri. Dicintainya orang Ansar sangat luar biasa. Ya, bagikan dalam Al-Quran, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka lebih mengutamakan orang Muhajirin daripada dirinya sendiri. Diharapkan hasil kajian hijrah sekarang ini paling tidak kita dapat menambah sayang, menyayangi, cinta, mencintai sesama mukmin, sesama muslim, dipraktekkan di dalam melayani mereka di rumah makan. Bagaimana cara melayani mereka? Ini bagi para tugas ya, saya sih enggak termasuk. Bagi para petugas, ketika melayani orang yang memang mau makan, maka pada waktu itu pertama bukan komunikasi makanan dulu, tapi komunikasi konten dulu. Dia orang yang diciptakan Allah, manusia, harus saya layani. Bila dia muslim, semoga tetap imannya. Bila dia belum masuk Islam, semoga dapat hidayah. Oh, luar biasa. Pas sudah masuk, kemudian ucapan-ucapan penuh dengan rasa simpati. Beda ya. Senyum yang simpati dengan senyum yang dipaksakan beda. Saya melihat kalau sudah banyak itu tuh banyak baligo. Sekarang zaman baligonya, zaman baligo sekarang mau pil kotak, pil yang lainnya lah itu, pil book. Saya kadang-kadang memperhatikan foto yang di jalan-jalan. Nah ini sewaktu dia di foto sedang melihat umat kelihatan. Ada lagi sewaktu dia di foto sedang memperlihatkan aku orang mampu, nyombong kelihatannya. Beda itu walaupun di foto, walaupun tidak senyum. Ada yang senyum yang dibuat-buat, ada yang senyum yang betul-betul memang ada cinta kepada umat. Beda. Silahkan tapi rasa-rasakan. Apalagi komunikasi langsung. Maka kita dengan mempelajari hijrah Rasulullah SAW dituntut untuk membangun ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan semata-mata mencari ridha Allah, karena kecintaan semata-mata karena Allah akan terbawa sampai di akhirat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna minan nasi la unasan laisu minal anbiya wal syuhada yaqbituhumul anbiya wal syuhada min makanatin indallah. Qalu tukhbiruna man hum ya Rasulullah? Qala qaumun yatahabbuna fillah la ala malin yata'aqawna wa la ala nasabin yatalaqawna ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kok panjang amat hadisnya? Tidak apa-apa, ada dicatat. Kalau catat kebingungan. Rasul bersabda, dari sekian banyak umat manusia itu ada sekelompok masyarakat yang menempati posisi membuat para nabi, para syuhada tergiur ingin mendapatkan posisi tersebut. Allah, siapakah itu? Apakah mereka para nabi? Bukan, kata Rasul. Mereka para syuhada? Bukan. Tukhbiruna man hum ya Rasul. Sedikit kiranya kau katakan kepada kami siapa mereka itu ya Rasulullah. Rasul menjawab, mereka adalah satu kaum yang saling sayang menyayangi, cinta mencintai semata-mata karena Allah, seperti yang sekarang hari kita berkaji. Insyaallah. Mereka bertemu bukan karena ada kontrak bisnis, bukan pula ada karena panggilan darah keturunan, tapi karena panggilan iman. Semoga kita tahu sebenarnya. Sehingga menempati posisi yang sangat menggiurkan para nabi, para syuhada. Siapakah sifat-sifat mereka itu kayak apa? Rasulullah menegaskan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka adalah wali Allah yang tidak pernah dikhawatirkan terkena sesuatu dan mereka tidak pernah bersedih. Siapakah wali Allah itu?
Di dalam Al-Quran disebutkan alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata. Mereka adalah orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan semua perintah Allah. Itulah wali Allah. Bukankah wali itu yang aneh-aneh? Bukan. Banyak orang yang mengaku wali itu yang aneh-aneh. Yang kembali bacok itu wali, yang kembali tembak itu wali. Pada Rasul ketika perang Uhud beliau cedera. Umar bin Khattab sedang sholat dibunuh. Ali bin Abi Thalib sedang sholat juga ditusuk sampai meninggal. Apakah mereka bukan wali? Jelas. Semua para sahabat wali Allah. Jadi kalau begitu, kita semuanya punya hak untuk menempati posisi sebagai wali Allah. Harus bagaimana caranya? Mengikuti jalan langkah Rasulullah, mengikuti jalan langkah para sahabat, memanfaatkan waktu kita untuk banyak taat kepada Allah, bermakna buat kepentingan umat. Yakin posisi kita akan bergeser, mendekati posisi sebagai wali Allah. Jadi wali Allah jangan dihubungkan dengan hal-hal yang aneh. Oh, wali Allah mah TKW kertas koran jadi duit. Oh, kalau itu mah gak usah bisnis. Cari koran aja terus jadi duit. Wali Allah itu sholat subuhnya di Darut Tauhid, sholat Jumatnya di Mekah. Dulu itu zaman dulu ada yang gitu. Sudah waktunya aja beda. Kemudian apalagi wali Allah itu yang aneh-aneh saja. Padahal siapa yang lebih tinggi kedudukan sebagai wali Allah melebihi Rasul? Rasulullah, Aulia Allah, Sultan Aulia. Bahkan Rasulullah menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad menempati kedudukan di atas akhlak yang agung. Bukan cuma berakhlak yang agung, Rasul itu di atas akhlak yang agung. Arti apa? Atasan akhlak. Al-Quran menyebutkan wa innaka sesungguhnya engkau la'ala sungguh berada di atas khuluqin azim, budi pekerti yang agung. Semua manusia dituntut untuk belajar akhlak supaya memiliki akhlak yang agung. Dan akhlak-akhlak yang agung yang mengagumkan dunia tidaklah punya arti kalau tidak tunduk kepada Rasulullah. Rasulullah atasan semua akhlak yang agung. Makanya baik jangan selalu disebut Islami ya. Tidak semua baik itu Islami, tapi Islami pasti baik. Dan tidak sekadar baik, tapi juga benar. Tidak sekadar baik dan benar, tapi jelas dirasakan oleh yang lain dan masalah buat yang lain. Hamba-hamba Allah tidak akan selesai pembahasan tentang hijrah ini. Cukup aja ya. Terutama bagi yang sudah ngantuk. Kata yang ngantuk, kira-kira hawa pilih taufikna. Kata yang ngantuk lagi ngaji Quran aja. Kapan sudah Allahnya? Baik, kita sekarang membaca diri kita setelah diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman. Kita pun tidak tahu ketika kita beribadah atas dasar iman kita, apa ibadah kita diterima oleh Allah. Kita berharap saja kepada Allah. Memang harus selalu berharap, tapi tidak cukup hanya berharap, tapi juga harus bagian dan rasa takut. Takut tidak terima, takut tidak diampuni dosa. Maka harus seimbang antara harap dan takut. Saya baru pulang tadi malam dari tanah suci, baru tadi malam ya Tuhan. Ya Alhamdulillah diberi nikmat sehat. Sampai sekarang bisa bertemu di sini. Cuma datang di sini mau isi Ustaz Jaga di MPTV. Cuma ya karena memang di sini ada kumpul seperti ini dan diminta untuk hadir, ya Alhamdulillah. Belum datang, adalah saya turunnya. Tapi memang gak pakai sebut ya Alhamdulillah diberi oleh Allah kita bisa bertemu tempat ini, nikmat iman dan nikmat iman karunia dari Allah yang sangat kita khawatirkan bisa berkurang, bisa menurun, bisa hilang. Rasulullah sendiri pernah ketika berhadapan dengan sahabat
beliau menghadap kepada Allah sambil bersabda, ya Muhammadku, ya Rasul telah bersabda, oh ya yang membolak-balikkan kalbu, tetapkan kalbuku untuk berada dalam agamamu. Tingkat Rasul merasa khawatir iman lepas dari dirinya. Doa Rasul terdengar oleh Anas bin Malik. Kaget Anas mendengar kalimat itu sambil bertanya, ya Rasulullah, kok itu sih berdoanya? Engkau khawatir tentang kesiapan kami untuk berjuang bersama engkau. Engkau tidak yakin akan kesiapan kami untuk mengorbankan apapun yang engkau perlukan demi kepentingan dakwah. Rasul bersabda, ya sebetulnya innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa syaa. Rasul bersabda, qalbu itu berada di antara dua jari yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Dan mendengarkan ceramah, naik keimanan. Selesai ceramah, gimana ceritanya? Sangat keren sekali. Makanya sangat penting bagi kita untuk merasakan kekhawatiran atas diri kita kalau iman menurun, apalagi sampai hilang. Saat langkah apa yang kita tempuh, antara lain memohon kepada Allah tentu supaya tetap kalbu kita diisi dengan iman. Kedua, ingat selalu akan hari kiamat, akan hari akhir. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa, itu dipanggil oleh Allah. Saya kemarin membawa jamaah, seorang dia sangat rajin ibadahnya. Jam 2 sudah di haram, jam 2 malam. 2 hari sebelum pulang, beliau mendapatkan musibah. Beliau terkena stroke ringan, sehingga pas bicara kok gak jelas. Dan sekarang dirawat beliau di rumah sakit. Saya sampaikan kepada dia, Pak, Bapak oleh Allah diberi nikmat taat saat sehat. Bapak diberi nikmat oleh Allah jauh dari maksiat. Allah ingin menyempurnakan buat Bapak nikmat sabar menghadapi musibah. Sekarang oleh Allah disempurnakan. Pas waktu itu saya langsung pulang ke kamar. Ya Allah, boleh jadi dia stroke sebagai tanda-tanda mau meninggal. Beruntung dia kalau meninggal sudah taat terus-terusan di sana, rajin ibadah dan sabar. Setelah itu saya berpikir lagi, jangan saya lebih buruk dari dia yang belum taat seperti dia. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita untuk melihat diri kita. Boleh jadi besok, boleh jadi lusa, kita akan berakhir di dalam. Karena itu, betapa penting bagi kita setiap saat menempatkan ajal di depan kita. Mungkin berapa jam lagi, mungkin berapa menit lagi. Manakala benar kita sudah berada dalam keadaan zikrullah, persiapan menghadapi ajal tiba. Manakala belum tiba, kita pembekal untuk menguatkan perjalanan masa-masa mendatang. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu sekarang beberapa menit untuk menghadap kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah mendengar bisikan kalbu kita. Hanya Allah yang Maha tahu berapa lama lagi kita dapat bernafas di muka bumi ini, dan hanya Allah juga yang berkuasa mengatur kehidupan kita.